Pemirsa, utang pemerintah sudah ada sejak era kepemimpinan Presiden Soeharto. Bahkan saat itu, rasio utang 57,7% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Saat ini rasio utang sebesar 29,98% terhadap PDB, masih jauh di bawah batasan undang-undang yang sebesar 60% terhadap PDB. Utang pemerintah digelontorkan untuk berbagai pembiayaan, berbagai program kerja yang produktif. Untuk informasi selengkapnya, kita ikuti dialog Ade Mulya bersama dengan Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Kunto Wibawa Dasanugraha. Juga apa yang di dalam nih Pak, soal utang ini sangat sensitif, bertahun-tahun kemudian masyarakat selalu di masyarakat itu selalu digelorakan oleh sejumlah pihak. Pertumbuhan utang di 2019 seperti apa Pak kondisinya? Sebelum saya ngomong pertumbuhan utang, kita sebenarnya melihat konteks utang itu harus secara keseluruhan gitu. Dalam konteks keuangan negara gitu. Jangan hanya utang doang. Utang itu kan hanya tools. Tujuannya apa? Tujuannya tadi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar masyarakat adil dan makmur gitu kan. Untuk menuju ke sana itu intervensi pemerintah itu melalui APBN. Kenapa kita perlu utang? Itu karena sebenarnya supaya kita punya, karena kita terbatas, uang kita terbatas, kita utang untuk melakukan pembangunan supaya lebih cepat gitu kan. Pembangunan cepat supaya kita bisa menyiapkan ke generasi depan lebih baik, persiapan di sini pembangunan kita juga lebih baik. Inilah kenapa kita perlu utang di situ. Sehingga hal-hal yang produktif, harusnya utang itu digunakan hal produktif, itu yang penting kan. Kemudian gimana kondisi di 2019? Kalau kita lihat di 2018, defisit kita itu kan sudah mulai turun. Yes. Kemarin di APBN 2018 itu defisit kita 2,19%. Tapi realisasinya dengan realisasi sampai dengan November, kita bisa katakan outlook kita sampai dengan akhir tahun bisa di bawah 2%. Kalau defisit turun, itu artinya bahwa utang kita kan turun. Gitu. Karena defisit itu kan dibiayai dengan utang. Gitu kan. Kalau defisit kita turun, akhirnya turun. Di 2019, APBN 2019, asumsi kita juga kita ingin defisit kita sekitar hanya 1,84% dari PDB. Keseimbangan primer juga hanya sekitar 23 triliun, jadi mendekati 0 rupiah gitu kan. Intinya apa? Pertumbuhan dari utang kita semakin negatif, pertumbuhannya ya, jadi menurun terus gitu, karena defisit kita turun. Ini yang kita jaga terus, jangan sampai defisit kita itu membengkak. Ya, upaya itu yang kita upayakan dengan cara tadi pajaknya optimal, tapi tidak mengganggu dunia usaha gitu ya. Kemudian kita upayakan belanja yang jauh lebih produktif, lebih efisien dan efektif, sehingga dampaknya ke dalam, meskipun defisitnya rendah, tapi dampaknya ke dalam ekonomian jauh lebih baik. Ya, hal-hal inilah yang menjadi balance kita.